Abraham, apakah kamu sudah hafal perkalian? 70 kali 7 berapa? Wah, banyak sekali. Berham ambil kalkulator dulu. Atau supaya cepat, tanya para pemirsa. Nah, anak-anak sudah baca Alkitab tentang jawaban Yesus terhadap pertanyaan yang diajukan Petrus? Ya, benar. Yesus meminta agar kita memberikan pengampunan secara tak terbatas atau terus-menerus. Jadi tak terhingga. Tapi, apa alasan kita melakukan hal ini? Dan memungkinkan nggak ya untuk dilaksanakan? Silakan mengikuti penjelasan lewat perumpamaan yang diberikan Yesus. Halo adik-adik. Sebelum kita berpetualang dan belajar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, dengan segala ucapan syukur, kami mau belajar akan firman Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya sekali lagi kami dibawa masuk ke dalam kedalaman firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, suatu hari Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus, Guru, jadi kami ini harus mengampuni orang-orang yang bersalah kami berapa kali, Guru? 7 kali kah? Adik-adik, apakah jawaban Tuhan Yesus? Tuhan Yesus menjawab Petrus, tidak 7 kali Petrus, tetapi 70 kali 7. Artinya apa adik-adik? Artinya adalah bahwa kita sebagai orang Kristen itu harus terus-menerus mempunyai hati untuk mengampuni orang lain. Nah, untuk memberikan gambaran ini, kemudian Tuhan Yesus membuat sebuah cerita untuk mereka. Bagaimana ceritanya? Adalah sebuah kerajaan, di mana kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja yang bijaksana. Raja itu kemudian mengadakan perhitungan kepada hamba-hambanya. Dan ternyata ada salah satu hambanya itu yang berhutang 10.000 talenta kepada raja. Kemudian raja memanggil hambanya itu dan berkata kepada dia, kamu mempunyai hutang yang begitu banyak. Kamu harus melunasi hutang-hutangmu. Karena itu, kamu harus aku jual bersama dengan istri dan anak-anakmu dan juga semua harta bendamu supaya kamu dapat melunasi hutang-hutang. Kemudian hamba ini meminta belas kasihan kepada raja itu. Raja, tolonglah berikan kesempatan kepadaku raja. Aku akan mengembalikan hutang-hutang itu. Mendengar permohonan dari hambanya ini, kemudian raja ini muncul belas kasihan sehingga dia mengampuni dan melunaskan hutang dari hamba ini. Adik-adik, kalian tahu nggak 10.000 talenta itu kira-kira seberapa? Nah, dari literatur yang saya baca, 1 talenta itu pada waktu itu sama dengan upah dari pekerja selama 20 tahun. Jadi kalau dia harus melunasi 10.000 talenta, berarti dia harus bekerja selama 200.000 tahun. Mungkin enggak adik-adik? Enggak mungkin adik-adik. Tetapi karena dia kemudian mendapatkan pengampunan dari raja, hatinya sangat sukacita sekali. Kemudian dia keluar dari hadapan raja itu. Tetapi ketika dia keluar, dia bertemu dengan temannya. Tuh dia ingat, bukankah dia temanku yang berhutang kepadaku 100 dinar? Wah, harus aku tagih. Kemudian dia datang cepat-cepat. Hei, kamu ke sini. Iya, ada apa teman? Ingat ya, kamu mempunyai hutang padaku 100 dinar. Ayo kamu kembalikan sekarang atau kamu tak masukkan ke dalam penjara. Tolong teman, tolong. Aku belum punya uang. Aku mau bekerja. Pasti nanti aku akan kembalikan. Tidak bisa. Kamu harus mengembalikan uang sekarang. Tolong. Tidak bisa. Kau tidak, maka saya masukkan ke dalam penjara. Adik-adik, akhirnya
orang yang tadi mendapatkan pengampunan dari raja karena dia berhutang 10.000 talenta itu, mencekik orang itu dan menyeret dia masuk ke dalam penjara karena temannya tadi itu berhutang kepadanya seberapa? 100 dinar. Adik-adik, kalian tahu enggak 100 dinar itu kira-kira atau 1 talenta itu ada berapa dinar? 1 talenta ada 6.000 dinar. Jadi kalau dibandingkan, sangat kecil sekali hutang temannya itu kepada dia. Tapi dia tidak mau melunaskan hutang dari orang ini. Kemudian raja mendengar akan hal itu, kemudian dia sangat marah, kemudian membatalkan pengampunannya, sehingga orang itu harus melunasi hutang-hutangnya. Itu artinya orang itu harus bekerja dan secara paksa bekerja untuk raja selama hidupnya. Adik-adik, apakah sebenarnya yang Tuhan Yesus mau gambarkan, mau ceritakan kepada kita? Yang Tuhan Yesus mau gambarkan, mau ceritakan kepada kita adalah kita itu, manusia yang berdosa itu mempunyai dosa yang bertumpuk-tumpuk tingginya, yang sangat besar dosanya di hadapan Allah. Tetapi dosa yang sangat besar itu Tuhan mau ampuni, adik. Oleh karena itulah kita juga harus mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Mengapa? Karena jika dibandingkan kesalahan mereka kepada kita dengan kesalahan kita atau dosa kita di hadapan Tuhan, tidak ada bandingannya, sangat kecil sekali. Sehingga kita seharusnya benar-benar mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Tapi apakah itu artinya bahwa kalau kita tidak bisa mengampuni orang, berarti kita tidak mendapatkan pengampunan Tuhan? Bukan itu artinya, adik-adik. Artinya adalah ketika kita itu tidak bisa mengampuni orang lain, itu justru artinya kita belum mau menerima pengampunan yang dari Tuhan, anugerah Tuhan yang besar itu dengan iman. Itu artinya bahwa kita masih menolak kasih anugerah Tuhan. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh menjadi orang yang menerima anugerah Tuhan, menerima pengampunan Tuhan, maka kita akan diberikan kuasa, kemampuan untuk mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Adik-adik, adakah Tuhan Yesus di dalam hati kita? Kalau ada, maka salah satu buktinya adalah kita diberikan kekuatan, diberikan kuasa, diberikan kasih, sehingga kita bisa mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Biarlah kita selalu ingat dosa kita di hadapan Tuhan begitu besarnya, namun Tuhan mau mengampuni kita. Jadi kalau ada orang-orang yang bersalah kepada kita, biarlah kita ingat dosa mereka tidak sebanding dengan dosa kita di hadapan Tuhan, sehingga kita mempunyai hati untuk mau mengampuni mereka. Biarlah renungan kita ini boleh memberkati kita, menjadikan kita orang-orang yang suka mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih karena kami boleh Tuhan ampuni dosa-dosa kami. Dosa kami yang begitu besar telah Engkau hapuskan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Biarlah dengan mengingat itu ya Tuhan, kami boleh sungguh-sungguh belajar untuk mengampuni orang-orang yang bersalah dengan kami. Supaya kami tidak menjadi orang-orang yang menyimpan dendam. Supaya kami tidak menjadi orang-orang yang menyimpan benci. Supaya kami tidak orang-orang yang menyimpan kesalahan orang lain. Tapi supaya kami boleh Bapa menjadi orang-orang yang mengingat kasih-Mu ya Tuhan. Sehingga kami mau mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Jadikanlah kami saluran berkat Tuhan. Sehingga melalui kami, orang-orang lain juga boleh mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan yang mengampuni dosa-dosa mereka. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah. Sungguh keterlaluan hamba itu, tidak tahu berterima kasih. Kita juga sama.
utang dosa kita amat sangat besar dan tidak mungkin lunas, seperti orang yang bangkrut, tapi semuanya dibayar lunas oleh Yesus melalui kematiannya di salib. Jadi, ketika mengingat kebaikan Tuhan yang telah menebus serta menjadikan kita sebagai milik-Nya, maka tugas mengampuni tanpa batas selalu mungkin untuk dilakukan umat Tuhan. Jadi, sudah terjawab pertanyaan sahabat BDK, bukan? Puji Tuhan. Anak-anak, lanjutkan baca dari Matius 19 ayat 13 sampai 15. Bye-bye.